Salam jumpa, salam persaudaraan. Dalam pertemuan kita kali ini kita memperbincangkan tentang serangan iblis terhadap manusia, teristimewa terhadap otak dan akal budi manusia. Saudara, kita dipanggil kepada kemerdekaan, dan karena itu mestinya kita hidup dalam kemerdekaan. Mestinya kita aman, mestinya kita bahagia, mestinya kita bergembira. Karena apa? Ada kebebasan sejati yang kita hidupi, yang kita alami dan kita rasakan. Orang merdeka itu orang arif dan bijaksana. Orang merdeka itu menggunakan akal budinya untuk merancang kehidupan, untuk menata kehidupan, mengontrol kehidupan, sehingga dia mampu ambil keputusan yang tepat dan benar, langkah-langkah betul dan benar yang berguna untuk pribadi dia, tetapi juga nantinya untuk orang-orang lain. Dan karena itu saya pesan, janganlah biarkan iblis menguasai pikiranmu, akal budimu, karena akan sangat berbahaya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang lain. Bahaya pertama ialah iblis akan merancang, bakal menanamkan sifat-sifat jahat pada otakmu, sehingga meskipun niatmu baik, berbuat baik kepada orang lain, tetapi yang muncul ialah kejahatan kepada orang-orang lain. Contoh, berdoa baik-baik dalam rumah ibadat, kenyataannya begitu keluar rumah ibadat, yang terjadilah perkelahian, yang terjadilah perdebatan, permusuhan keluar dari hatimu yang sombong dan angkuh itu. Lihat, ada orang yang suka sekali mengkritik orang lain. Dia bangga kalau dia suka mengkritik orang lain, tidak pernah melihat orang lain punya kebaikan. Tidak melihat bagaimana orang sudah berusaha baik untuk kepentingan banyak orang. Dia cuma suka lihat yang buruk dan buruk. Dia mengkritik. Dan itu tidak baik dalam hidup bersama sebagai satu anggota masyarakat. Kenapa demikian? Itulah cara iblis menanamkan kejahatannya pada pikiran manusia. Dan karena itu saya minta, sadarilah cara sedemikian, karena kalau itu dikembangkan, ancaman terjadi untuk pribadimu, tetapi juga untuk orang-orang lain. Lepaskanlah kejahatan itu. Yang kedua, bila tetap mempertahankan serangan iblis itu, Anda lihat, yang terjadilah iblis akan mengacaukan pikiranmu ini, sehingga Anda tak mampu lagi berpikir logis, tajam ke depan. Kekacauan terjadi. Orang semacam begini, kepala sakit, saudara sekalian. Bila iblis menyerang otakmu, kepala sakit dan sakit dan sakit, sangat sakit. Tidak bisa tahan dengan sakit itu. Banyak imajinasi yang timbul pada orang sedemikian. Badan lemah, tinggal tidur. Tetapi kalau memang iblis menyerang otak, orang ini tak berdaya, lemah badannya, tetapi juga muncullah pikiran-pikiran lain. Dia merasa takut karena katanya ada orang yang duduk di sudut rumah sana, ada orang yang mengganggu dia, ada orang yang punya pakaian, dia punya rambut panjang, ada bersama dengan dia. Dia tidak bisa tidur. Begitu dia bangun lagi, dia menyaksikan bahwa ada orang yang datang mengganggu dengan mata merah, mengganggu dia. Semuanya penuh imajinasi, membuat orang bersangkutan tidak bebas lagi. Entah istrinya, entah suaminya, entah anaknya bingung menghadapi si pasien ini. Karena dikira dia sakit jiwa, maka dipanggillah seorang psikolog, atau juga dipanggil seorang psikiater datang kepada dia, berdialog, bertanya, berkomunikasi, ada apa? Kenyataannya tidak selesai masalah. Mengapa? Dia bukan sakit fisik,
Tetapi karena iblis mengganggu daya pikir dia, merusak daya pikir dia, sehingga muncullah berbagai macam fantasi yang membuat dia tak berdaya. Dia tidak bebas. Ini hanya bisa kalau panggillah pendoa yang tahu persis ada gangguan iblis. Saudara, kalau mau bebas, lihatlah bagaimana tanaman buah naga. Tanaman ini hanya membutuhkan tanah, membutuhkan air atau hujan, membutuhkan tiang penunggak, membutuhkan juga ban untuk bisa menahan pertumbuhannya ke atas. Bila akan muncul karena keberdayaan dia sendiri, dia tumbuh ke atas. Dan coba lihat akar-akar yang muncul pada batangnya mengarah ke tiang penunggak ini, mau melekatkan akar-akarnya supaya bisa bertahan lama tanpa gangguan apapun juga. Pertumbuhan ke atas ditonggak lagi oleh ban mobil. Lihat, semuanya melengkung ke bawah. Dan pada batang-batang itu, karena perjuangannya, akhirnya muncullah bunga-bunga yang indah. Hebat. Itulah karya Tuhan. Tetapi juga karena buah naga mau bertumbuh seirama dengan hakikatnya sebagai tumbuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan atur untuk tumbuhan-tumbuhan itu. Kita manusia, kita punya otak, kita punya akal budi, maka mestinya kita juga hidup sesuai dengan martabat kita yang punya rasio akal budi dan kehendak bebas. Sehingga tidak boleh dikuasai oleh iblis. Kita mesti mau patahkan dia. Karena apa? Kuasa Allah juga sudah ada dalam diri kita masing-masing. Marilah, perjuangkanlah kemerdekaan dengan cara patahkanlah iblis itu. Bila ada rancangan buruk pada otakmu, hancurkanlah dia. Karena itu bukanlah kehendak Tuhan, melainkan kehendak iblis itu sendiri. Hancurkan dia. Pasti menang. Asal Anda, kita semua mau kalahkan dia. Sampai jumpa.